Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah sunyi malam Baghdad, ketika dunia tertidur dan hanya angin gurun yang berbisik di antara tembok-tembok tua, ada seorang hamba yang memilih melawan dirinya sendiri. Tubuhnya melemah oleh puasa yang panjang, tetapi jiwanya justru semakin hidup dalam pencarian yang tidak dimengerti oleh kebanyakan manusia. Ia bukan sekedar menahan lapar dan dahaga. Ia sedang menyingkap sebuah rahasia yang tersembunyi di balik ibadah paling sederhana. Rahasia yang hanya diketahui oleh para pencari makrifat. Rahasia yang membawa manusia menuju satu kesadaran yang paling dalam. Sebuah rahasia yang pernah dijalani oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Perjalanan sunyi menuju puncak puasa tingkat tinggi, hingga akhirnya menemukan makna agung dari satu kata yang mengguncang seluruh keberadaan. Sebuah isyarat kepada Zat yang Maha Ada. Dan dari sinilah kisah besar itu dimulai. Sebuah perjalanan rohani menuju puncak makrifat yang mengguncang kesadaran manusia tentang makna puasa yang sesungguhnya. Malam turun perlahan di atas kota tua yang pernah menjadi pusat cahaya ilmu. Langit Baghdad tampak luas dan sunyi, seakan memeluk bumi dengan kesunyian yang dalam. Angin gurun berhembus pelan melewati lorong-lorong sempit, membawa aroma tanah dan sejarah yang telah menyaksikan ribuan pencari kebenaran datang dan pergi. Di kota itulah, pada masa ketika para ulama menyalakan pelita ilmu di tengah gelapnya dunia, hidup seorang wali besar yang namanya menggema dari timur hingga barat. Seorang hamba yang bukan hanya dikenal karena ilmunya, tetapi juga karena kedalaman ma'rifatnya kepada Tuhan. Namanya adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Namun kisah ini bukan tentang kemasyhuran namanya, bukan pula tentang majelis ilmunya yang dipenuhi manusia dari berbagai negeri. Kisah ini adalah tentang sebuah perjalanan sunyi yang hanya diketahui oleh langit, bumi, dan Tuhan yang disembahnya. Sebuah perjalanan rohani menuju puncak makrifat yang mengguncang kesadaran manusia tentang makna puasa yang sesungguhnya. Pada siang hari, kota Baghdad dipenuhi kehidupan. Para pedagang memenuhi pasar, para penuntut ilmu berjalan menuju majelis-majelis ulama, dan suara manusia bercampur menjadi irama kehidupan yang tiada henti. Namun ketika malam datang, dunia berubah. Di saat kebanyakan manusia tenggelam dalam tidur, ada jiwa-jiwa yang justru terjaga dalam keheningan. Mereka adalah para pencari Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang tidak puas hanya dengan ibadah yang terlihat oleh mata manusia. Mereka mencari sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tidak bisa disentuh oleh kata-kata. Di antara mereka, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berjalan di jalur yang bahkan jarang dipahami oleh manusia. Puasa baginya bukan sekedar menahan lapar dan dahaga. Puasa bukan sekedar menunggu terbenamnya matahari. Puasa adalah perjalanan memadamkan dunia di dalam diri. Pada suatu masa dalam perjalanan rohani yang panjang, beliau mulai memasuki tahap puasa yang jauh lebih dalam dari sekedar syariat lahiriah. Tahap di mana puasa bukan hanya milik tubuh, tetapi juga milik hati, pikiran, dan ruh. Hari-hari berlalu dengan kesederhanaan yang hampir tidak dapat dipahami oleh kebanyakan manusia. Tubuhnya lemah oleh lapar yang panjang, tidurnya sedikit, makan hanya sekedar untuk menjaga kehidupan. Namun di balik kelemahan fisik itu, ada sesuatu yang justru semakin kuat. Kesadaran. Kesadaran bahwa manusia seringkali terikat oleh sesuatu yang tidak disadarinya. Bukan hanya makanan, bukan hanya minuman, tetapi dunia itu sendiri. Keinginan, kebanggaan, pujian manusia, keterikatan pada diri sendiri. Semua itu adalah bentuk makanan bagi ego manusia. Dan selama ego itu masih makan, ruh tidak akan pernah benar-benar lapar kepada Tuhan. Maka perjalanan puasa itu pun memasuki tahap yang jauh lebih sunyi. Sedikit demi sedikit, beliau mulai melepaskan keterikatan yang tidak terlihat oleh mata manusia. Puasa bukan lagi sekedar menahan tubuh dari makanan, tetapi menahan hati dari segala sesuatu selain Allah. Hari-hari terasa semakin sunyi, namun dalam kesunyian itulah terjadi sesuatu yang tidak dapat dijelaskan oleh logika biasa.
Di tengah malam yang panjang, ketika dunia tertidur dan hanya suara angin yang terdengar, kesadaran beliau mulai menyentuh sesuatu yang lebih dalam dari sekedar ibadah lahir. Seolah-olah ada tabir yang perlahan disingkap, tabir antara hamba dan Tuhannya. Di saat itulah, beliau memahami sebuah rahasia besar yang selama ini tersembunyi di balik ibadah puasa. Puasa bukan hanya menahan diri dari dunia, puasa adalah proses mengosongkan diri agar hanya Tuhan yang tersisa. Semakin kosong hati seorang hamba dari dunia, semakin jelas cahaya ilahi memancar di dalam dirinya. Namun perjalanan menuju kekosongan itu bukan perjalanan yang mudah. Ada saat-saat ketika tubuh terasa hampir tidak sanggup berdiri. Ada saat-saat ketika kesunyian terasa begitu dalam hingga seakan-akan dunia telah hilang. Itulah titik di mana banyak manusia menyerah. Tetapi bagi para pencari makrifat, justru di titik itulah perjalanan yang sebenarnya dimulai. Dalam keadaan yang hampir sepenuhnya hening dari dunia, kesadaran beliau mulai menyentuh sebuah rahasia yang jarang dipahami manusia. Rahasia tentang nafas. Setiap manusia hidup karena nafas. Namun hampir tidak ada manusia yang benar-benar menyadari makna dari nafas itu sendiri. Setiap tarikan nafas membawa kehidupan. Setiap hembusan nafas membawa pelepasan. Dan di antara tarikan dan hembusan itulah tersembunyi sebuah rahasia yang sangat halus. Para ahli makrifat menyebutnya sebagai rahasia Hu. Hu bukan sekedar huruf. Hu adalah isyarat kepada zat yang tidak bisa digambarkan oleh kata-kata. Ketika seorang hamba benar-benar tenggelam dalam kesadaran ilahi, seluruh keberadaannya menjadi seakan-akan hanya satu nafas yang terus mengingat Tuhan. Tarikan nafasnya adalah kesadaran bahwa semua berasal darinya. Hembusan nafasnya adalah penyerahan bahwa semuanya kembali kepadanya. Di titik itulah, puasa mencapai tingkat yang paling dalam. Tubuh mungkin masih berada di dunia, namun hati sudah tidak lagi terikat oleh dunia. Puasa tidak lagi terasa sebagai penahanan. Puasa berubah menjadi pembebasan. Pembebasan dari ego, pembebasan dari keinginan dunia, pembebasan dari ilusi bahwa manusia memiliki sesuatu. Dan ketika semua itu runtuh, yang tersisa hanya satu kesadaran. Hu, kesadaran bahwa hanya Dia yang ada. Pada saat itulah, puncak makrifat mulai tersingkap, bukan melalui kata-kata, bukan melalui pikiran, tetapi melalui kehadiran yang sangat sunyi. Di dalam hati, hati yang kosong dari dunia menjadi seperti cermin yang memantulkan cahaya Tuhan. Semakin bersih cermin itu, semakin jelas pantulan cahayanya. Inilah rahasia puasa tingkat tinggi yang jarang dipahami manusia. Banyak orang berpuasa dengan tubuhnya, tetapi hanya sedikit yang berpuasa dengan hatinya. Lebih sedikit lagi yang berpuasa dengan ruhnya. Dan sangat sedikit yang sampai pada tahap di mana seluruh keberadaannya menjadi puasa. Di tahap itu, hidup itu sendiri menjadi ibadah. Setiap nafas menjadi zikir. Setiap langkah menjadi penghambaan. Dan seluruh kehidupan menjadi perjalanan kembali kepada Tuhan. Perjalanan yang sunyi. Perjalanan yang tidak membutuhkan saksi manusia. Perjalanan yang hanya diketahui oleh Allah dan hambanya. Begitulah puncak perjalanan puasa yang ditempuh oleh seorang wali besar seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Bukan untuk mencari kemuliaan di mata manusia, tetapi untuk mencapai satu kesadaran yang paling murni, bahwa manusia pada akhirnya tidak memiliki apa-apa. Tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki keagungan, tidak memiliki apapun selain rahmat Tuhan. Dan ketika seorang hamba benar-benar menyadari hal itu, maka seluruh keberadaannya akan tenggelam dalam satu makna yang sangat sederhana namun sangat agung. Hu, Dia, hanya Dia, hanya Dia. Maka wahai hati yang sedang mendengarkan kisah ini, renungkanlah sejenak perjalanan ruhani para kekasih Tuhan. Puasa bukan hanya tentang menahan lapar hingga matahari terbenam.
Puasa adalah perjalanan membersihkan hati dari segala sesuatu selain Allah. Jika kisah ini menyentuh hatimu, ambillah hikmah darinya. Jadikan setiap puasa sebagai kesempatan untuk mendekat kepada Tuhan, bukan sekedar menjalankan kewajiban. Dan jika kamu ingin terus mendengarkan kisah-kisah penuh hikmah seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share agar lebih banyak orang dapat mengambil pelajaran dari kisah para pencari Tuhan. Karena mungkin saja, di antara jutaan manusia yang mendengarkan kisah ini, ada satu hati yang sedang dipanggil untuk memulai perjalanan menujunya.